Pemirsa, kita berjumpa dalam program Pemimpin Baru, Harapan Baru. Dan saat ini saya sudah berada di Kabupaten Gresik. Saya sudah bersama Bupati Gresik saat ini, Bapak Haji Fandi Ahmad Yani, Sarjana Ekonomi atau yang akrab disapa Gus Yani. Nah, pemirsa, semenjak beliau terpilih, kemudian sudah dilantik untuk menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Gresik. Program-program hebat apa yang nantinya akan beliau wujudkan dan sudah diwujudkan untuk saat ini? Tentunya ini membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Bagaimana kemudian beliau mengartikan sebuah sinergitas dan juga kolaborasi? Nah, pemirsa, dalam program Pemimpin Baru, Harapan Baru saat ini sudah bersama saya, Gus Yani. Assalamualaikum, Gus Yani. Waalaikumsalam, Mbak Tika. Baik, syukur alhamdulillah sehat, ya. Selalu sehat pastinya. Hal-hal apa yang kemudian sampai saat ini di bulan Juni 2021 yang sudah dilakukan oleh Gus Yani bersama Ibu Wakil Bupati? Ya, terima kasih Mbak Tika. Ini CTV udah memberikan kesempatan, waktu yang cukup luar biasa. Perjalanan pemerintahan ini sudah melewati 100 hari kerja, yang mana apa yang disampaikan Mbak Tika tadi, kampanyenya begitu cepat, tentunya harus kerjanya setelah lebih dilantik cepat lagi. Harus lebih cepat. Betul. 100 hari kemarin memang sangat luar biasa padatnya, banyak sosialisasi tentang visi misi ke depan itu kita sampaikan kepada masyarakat. Baik. Di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung tentunya. Iya. Ini membuat tantangan kita sendiri, bagaimana pemimpin muda yang harus bisa mengambil sikap di era pandemi COVID-19. Era yang begitu sulit, begitu berat buat masyarakat kita. Iya. Kapan kita harus bisa bersikap, kapan kita harus memberikan inovasi, ini yang harus kita lakukan. Banyak hal kemarin dari 99 hari kerja kita kemarin, kita sudah meluncing aplikasi Gresik-pedia, tentunya satu platform yang mana Gresik-pedia ini menjadi satu alat komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahan, lebih mudah, lebih terbuka, karena ini eranya digital, maka ini yang harus kita berikan kepada masyarakat. Itu salah satu komitmennya ya, pemerintah Betul. Kabupaten Gresik di bawah kepemimpinan Gus Yani. Ya, kita waktu kampanye memang menyampaikan 9 nawakarsa itu ada Gresik Akas, Gresik Cerdas, semuanya ada di situ, Gresik Mapan, Gresik Sehati, semuanya itu kita sampaikan. Baik. Tetapi kita harus membangun satu infrastruktur komunikasi. Iya. Nah, kemarin kita sudah bisa melaunching Gresik-pedia, ini semuanya sudah ada di dalam Gresik-pedia, termasuk aduan masyarakat agar mudah ini bisa ditangani. Baik, Gus Yani, sampai bulan ini atau sampai hari ini aduan masyarakat terbanyak terkait hal apa? Banyak hal, mulai dari infrastruktur, pelayanan PDAM, terus Tampaknya kalau PDAM masih menjadi PR ya? Ya. PDAM ini sesuatu yang menarik untuk didiskusikan dan terus dievaluasi. Baik. Jadi di situ banyak hal, Mbak Tika. Ya. Termasuk juga ada program terkait kelahiran langsung pulang bawa akte, pelayanan Dispenduk Capil agar dipermudah mulai di Kepulauan Bawean itu biar tidak pakai mengurus di daratan. Oke. Ini yang harus kita lakukan. Karena di masa sulit ini, masa ngurus KTP aja dari masyarakat Kepulauan Bawean harus nyebrang dulu. Nah, ini Baik. sudah kita perbaiki terus. Oke. Nah, termasuk di Gresik sendiri kita tahu persoalan infrastruktur di Gresik ini masih kondisi yang belum selesai. Nah, ini perbaikan ini memang di anggaran di tahun 2021 tahap awal ini kan otomatis ini anggaran yang pemerintahan sebelumnya, tetapi kita juga terus berupaya bahwasanya apa yang bisa diinovasikan tentunya harus kita inovasikan. Mulai dari pelayanan dan lain sebagainya. Dan juga Ya, ini
iya. Terkait dengan kolaborasi antar daerah, ini juga Penting. perlu kita bangun mulai sekarang. Baik. Mulai sinergitas Surabaya Raya, mulai dari kota Surabaya, Baik. Kabupaten Gresik dan Sidoarjo ini lagi menarik. Saya bilang ke pimpinan-pimpinan kabupaten kota yang lain, ini era yang sulit, kita tidak boleh lari sendiri-sendiri, mending kita lari bersama-sama mewujudkan Surabaya Raya itu biar bisa dirasakan seluruh masyarakatnya. Ada tantangan nggak ketika mewujudkan Surabaya Raya yang mereka bisa lebih seiring sejalan begitu Gus Yani ke depannya? Persoalannya pasti ego sektoral ya. Ego sektoral ini yang harus benar-benar kita hapus. Saya yakin ketika pemimpin ini anak muda bersama usianya juga hampir sama-sama, maka keegoan itu bisa ditekan. Gitu, baik. Artinya ada inovasi baru juga ini ya, karena pemimpin milenial. Bicara soal anak muda, Gus, tadi saya di depan sebelum masuk ke ruangan Gus Yani, Gus Bupati milenial. Iya. Itu meningkatkan atau semacam menjadi motivasi tersendiri nggak sih bagi seorang Gus Yani begitu dalam memimpin Kabupaten Gresik ke depannya, Gus? Ya, saya selalu ngomong kepada anak-anak muda, saya ajak bahwasanya anak-anak muda juga tidak boleh merem terkait dengan politik. Kita harus melek, sadar bahwasanya kita tujuannya biar bisa berkontribusi ke daerah, membangun suatu daerah kita. Karena apa? Karena energinya lebih, energi kecepatannya ada, energi kreativitasnya ada. Bahkan kami kemarin menyelesaikan urusan yang sudah lama bertahun-tahun tidak selesai dengan kota Surabaya, selesai di warung sambil makan santai bersama ya? Mas Erik, selesai. Santai tapi solutif gitu. Betul. Ya. Ada jalan keluarnya Gus Yani ya. Iya, selesai wis. Sudah kita diskusikan, selesai 1 jam selesai. Dan ini menjadi semangat baru bahwasanya di era yang sulit harus ada kebijakan yang solutif tadi. Baik, Gus Yani, selain kita berbicara mengenai sinergitas untuk mewujudkan Surabaya Raya yang seiring sejalan, begitu ya, ada hal juga yang menjadi fokus bagi Gus Yani sendiri, yaitu terkait dengan penghapusan ketimpangan wilayah. Betul. Bagi Gus Yani, seserius apa kemudian hal ini bisa harus segera menjadi prioritas untuk diselesaikan, begitu, agar tidak kemudian terus-menerus menjadi ketimpangan wilayah di Kabupaten Gresik ini? Ya. Pembangunan ini wajib. Kita masuk era pandemi ini menjadi pandemi jangan banyak bangun, salah malahan saya. Karena apa? Pembangunan ini juga bagian dari pemulihan ekonomi. Baik. Maka ini juga harus kita lakukan. Tidak salah ketika pemerintah pusat selalu memberikan alarm terkait dengan belanja modal dan lain sebagainya. Ini jangan sampai ini ditahan-tahan. Nah, itu persoalan itu yang harus kita lakukan. Nah, terutama di Gresik, masuk di Gresik, jangan sampai ada ketimpangan antara wilayah utara dan wilayah selatan. Jadi sekarang bisa dikatakan masih begitu besar. Betul, masih terlihat karena memang kondisinya utara dan selatan ini berbeda ya. Ada karakteristik sendiri-sendiri ya. Oke, Gus Yani melanjutkan terkait dengan penghapusan ketimpangan wilayah. Sesaat lagi masih akan kita lanjutkan tentunya obrolan kita, pemirsa. Tetaplah bersama kami karena pemimpin baru, harapan baru akan segera kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, kembali dalam program Pemimpin Baru Harapan Baru, saat ini bersama Bupati Gresik, Gus Yani, Gus Bupati Milenial, begitu ya. Kayaknya oke juga disematkan sama Gus Yani ini. Melanjutkan terkait dengan ketimpangan wilayah itu tadi, seperti apa ini? Artinya untuk Gresik Utara dan Selatan sendiri progresnya, pembangunannya begitu loh Gus, yang kemudian menjadi perhatian seorang Gus Yani. Jadi kalau di wilayah utara itu memang kan kita itu punya satu geografis yang unik. Kalau utara ini panjang, pantainya panjang, Kabupaten Gresik, otomatis pembangunan industri itu pasti banyak melirik di sekitar utara.
muncul industri-industri besar, mulai pelabuhan internasional dan lain sebagainya. Ini menjadi satu daya tarik di wilayah utara, dan mungkin mudah-mudahan tumbuhnya industri yang ada di wilayah utara ini berdampak yang positif, mulai bisa menurunkan angka pengangguran, terus menurunkan angka kemiskinan. Ini juga bisa kita adopsi ketika bicara di wilayah selatan, maka di wilayah selatan pun harus benar-benar tumbuh dengan sentuhan-sentuhan yang lain, mulai pembangunan rumah sakit di wilayah selatan. Ini yang menjadi potensi bahwasanya di wilayah selatan itu menjadi hunian masyarakat yang hijau, yang lebih udaranya baik dan lain sebagainya. Lah kami juga sempat pernah ngobrol bersama pemimpin Surabaya Raya. Saya juga menginginkan bahwasanya ada transportasi terpadu itu di wilayah selatan, karena sangat nyambung ketika di wilayah selatan mulai dari Kedamaian, Menganti, tembus ke Surabaya. Lah itu seandainya kalau ada transportasi massal yang bersifat menghubungkan antara 2 kabupaten atau 3 kabupaten kota Surabaya Raya itu bisa dilaksanakan di wilayah selatan. Oke, rencananya seperti itu. Dan itu gayung bersambut ya dengan wali kota Surabaya, rumah sakitnya dibangun, transportasinya dibikin, akhirnya kan ada sinergitas antara Surabaya Raya Gresik, Surabaya dan Sidoarjo. Oke, nah Gus Yani, visi Bupati yaitu mewujudkan Gresik baru yang mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan akhlakul karimah. Apa kemudian dari masing-masing poin ini, mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkemajuan, khususnya mandiri itu dalam hal apa saja sebenarnya? Jadi ada hal yang menarik di Kabupaten Gresik itu, bahwasanya kita mulai mengajak mulai dari tingkat desa. Bahwasanya desa itu berharap harus bisa menjadi desa yang mandiri. Baik. Dan alhamdulillah di Jawa Timur ini ya Gresik yang paling banyak terkait dengan desa-desa mandiri. Kita mengedukasi bahwasanya pemerintahan itu punya jiwa-jiwa entrepreneur, tidak hanya bersandar pada APBD, APBN dan lain sebagainya, tetapi muncul kewirausahaan. Baik, itu potensinya sudah ditemukan bagaimana? Besar nggak potensi? Banyak, mulai dari di Stigi ada desa mandiri punya, di Sekapuk itu punya desa wisata yang namanya Stigi, terus ada Wagos, di selatan muncul Lontar Sewu. Lah ada kemandirian dari tingkat desa. Manfaatnya sangat besar ketika desa mandiri itu muncul, punya desa wisata, UMKM-nya jalan. Bahkan saya pernah melihat, meneliti bahwasanya ketika ada desa mandiri, di lingkungan masyarakatnya itu hampir berkurang angka penganggurannya. Mulai bisa jualan gorengan, jualan apa dan lain sebagainya. Ini yang menarik, bahwasanya kita mengajar, mengedukasi bahwasanya ada jiwa kewirausahaan, ada jiwa entrepreneur di setiap desa. Di era kepemimpinan Gus Yani dan juga Ibu Wakil Bupati saat ini Ibu Aminatun Habibah ya, bagaimana kemudian bisa sangat serius atau sangat intens begitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan para pemuda yang ada di desa khususnya Gus Yani? Jadi pasti ya, pemerintah daerah juga pasti support. Memang ini keberhasilan di tingkat desa. Kepala desa bersama komponen-komponen di desa punya kreativitas, mengambil cerdas, mengambil peluang-peluang yang ada di desa, akhirnya tumbuh. Tetapi pemerintah daerah sendiri akan support, karena pemerintah daerah punya tugas sebagai fasilitas, support terkait dengan infrastruktur. Oh, ini perlu didukung infrastruktur masuk ke desanya agar pengunjung bisa lebih nyaman masuk ke desa lah. Ini ada sinergitas antara pemerintah daerah dan juga pemerintah desa. Otomatis anak-anak muda di desa itu
semangat ketika kita ajak menjadi entrepreneur. Oke, nah Gus Yani, bagaimana sih pemerintah Kabupaten Gresik ini melihat beberapa elemen masyarakat, salah satunya adalah HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Kabupaten Gresik, untuk kemudian diajak berkolaborasi. Di sini apa? Untuk semakin menumbuhkan minat kewirausahaan, dan bagi mereka yang mungkin belum sadar bahwa mereka itu memiliki jiwa wirausaha, kemudian bagaimana sih untuk menumbuh kembangkan itu? Seperti apa kolaborasinya? Jadi maka harus ada support baik maupun dari HIPMI mendukung program-program Nawakarsa pemerintahan kita. HIPMI juga punya tanggung jawab besar untuk membangun Gresik baru ke depan. Iya. Nah, ini kita sinergitaskan terus, kita kolaborasi terus, bahwasanya mengajak, tentunya kekuatan HIPMI ini di anak-anak muda, mengajak anak-anak muda terus berpartisipasi, mulai dari kecamatan, antar kecamatan, semuanya kita rangkul, bahwasanya kita berikan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman HIPMI akan kita support, mulai dari peluang usaha, peluang usaha sekecil apapun. Saya selalu menyampaikan di dalam HIPMI, jangan pernah melihat suatu usaha itu ini kecil atau ini besar, karena sejatinya semuanya yang besar itu berawal dari yang kecil, saya bilang gitu. Kadang-kadang anak muda ingin selalu melihat hasilnya, tetapi tidak pernah melihat prosesnya. Lah itu berani memulai itu menjadi modal yang kuat. Saya bilang jangan pernah takut pada bayang-bayang kita sendiri, tetapi kamu mencoba masuk, memulai bekerja, itu sudah menjadi satu modal yang kuat di era pandemi. Urusan gagal, urusan jatuh itu terakhir. Tetapi saya lebih support ketika HIPMI, anak-anak muda di dalam HIPMI memberanikan diri memulai satu usaha dari apapun. Saya pernah ketemu di Waringin Anom, dia mau mulai usaha dengan arang, jualan arang dari kelapa. Usahanya kecil, tetapi saya bilang ini yang kamu berani memulai masuk ke jual beli arang pun ini sudah luar biasa. Patut kita apresiasi. Betul. Ini yang kita support, saya bilang. Dan akhirnya mulai tumbuh semangat bahwasanya memulai suatu usaha itu menjadi modal kesuksesan, saya bilang gitu. Niat begitu ya. Tuh. Semangat begitu ya. Nah Gus Yani, ini kita memasuki atau masih berada di masa pandemi COVID, dan sekarang bahkan kita harus lebih ibaratnya waspada lagi begitu ya terhadap persebaran COVID-19. Ini apa sih Gus Yani yang sebenarnya harus diperhatikan oleh para wirausahawan untuk kemudian begini, nanti muaranya adalah pemerataan pembangunan ya, tidak hanya di wilayah perkotaan tapi juga sudah masuk ke pedesaan. Sesaat lagi ya Gus Yani, pemirsa, masih dalam program Pemimpin Baru Harapan Baru. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan untuk program Pemimpin Baru Harapan Baru. Kali ini saya bersama Gus Yani, Gus Bupati Milenial. Saya lebih sukanya manggil Gus Bupati Milenial, Gus Yani. Pasti ada gebrakan-gebrakan hebat, khususnya saat ini di tengah pandemi COVID-19 ya. Kita semua pasti sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja begitu. Dalam hal kesehatan, dalam hal ekonomi, khususnya ini seperti apa kemudian agar pemerataan pembangunan itu benar-benar terwujud, tidak hanya di perkotaan tapi juga sampai ke pedesaan di Kabupaten Gresik. Kaitannya juga nanti di sini supaya mereka yang berwirausaha itu nggak kendor untuk senantiasa berikhtiar. Jadi bicara pandemi itu ada dua hal terkait dengan prioritas kesehatan dan juga pemulihan ekonomi. Dua hal itu yang tidak bisa dipilih salah satunya. Keduanya harus berjalan seiringan. Pak Presiden selalu menyampaikan, Pak Kepala Daerah yang baru harus punya insting yang kuat terkait kapan menginjak rem, kapan menginjak gas. Dua hal itu terkait dengan pemulihan ekonomi dan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Ini yang saat ini yang
tren pandemi COVID-19 ini hampir di seluruh Jawa itu naiknya luar biasa. Bicara kesehatan, sebetulnya vaksin ini sudah sangat mendukung kita sebagai bentuk ikhtiar salah satu pemutus rantai penyebaran COVID. Tetapi masyarakat juga harus perlu tahu bahwasanya ketika sudah divaksin, kewaspadaannya tidak boleh turun, kedisiplinnya harus kurang. Iya, saya sudah vaksin, saya keluar tidak pakai masker, atau saya sudah vaksin, nanti tahu pasarnya rame malah masuk ke tempat keramaian, atau anak-anak muda ini nongkrong di warung kopi. Saya sudah divaksin, tapi akhirnya sembarangan. Nah, kedisiplinan ini yang selalu saya sampaikan, kedisiplinan ini menjadi kunci keselamatan kita bersama. Semuanya kita patut apresiasi, baik maupun Polri, TNI, semua stakeholder yang ada, yang selalu terus, apalagi tenaga medis yang berjuang terus tanpa henti. Kemarin Gresik itu sudah masuk zona, hampir zona, sudah masuk zona kuning malahan. Resepnya adalah ya mengedukasi masyarakat bahwasanya 5M itu penting. Masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Bagaimana muncul kesadaran baru masyarakat itu tahu bagaimana prokes ini menjadi alat pelindung kita. Di sisi lain, perekonomian harus terus berjalan. Saya ingat betul waktu awal-awal tahun 2021 itu pergerakan pertumbuhan perekonomian itu masih landai, tidak bergerak naik, tetapi cenderung diam. Terlihat bahwasanya daya beli masyarakat belum menggeliat. Akhirnya masuk ke triwulan pertama sudah memulai, karena waktu itu sudah munculnya PPKM Mikro kalau nggak salah. PPKM Mikro ini menjadi satu regulasi yang menurut saya ini bagian dari strategi yang cocok di Indonesia. Karena apa? PPKM Mikro itu kalau kita benar, kita pahami, kita baca betul. Makanya saya sering menyampaikan kepada Pak Camat, Kepala Desa, baca PPKM Mikro. Jelas di PPKM Mikro diatur semuanya berbasis RT. Ketika satu RT itu ada 2 atau 3, maka ini dikategorikan zona. Oh, lebih dari 4, sudah zona merah. Kalau satu RT ini sudah lebih dari 4, maka ketika zona merah silakan ditutup, di lockdown boleh, tapi satu RT agar ini reda dulu. Nah, di situ kepala desa hadir, mulai dari pemberian bantuan sembako dan lain sebagainya. Boleh dana desa digunakan untuk menunjang PPKM Mikro, sudah boleh. Nah, ini yang ketika semuanya menjalankan regulasinya mulai dari bawah, maka ada satu hasil yang bisa dirasakan di pemerintah daerah. Terkadang pemahaman itu mall seperti apa. Saya menghadapi kayak mall-mall atau pasar, saya bilang ini harus kita satgas COVID di masing-masing, mau di pasar, mau di mall, itu harus terus, jangan lemah, jangan bosan mengingat protokol kesehatan. Sudah ada mapping belum atau pemetaan ini daerah-daerah mana saja yang kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut? Terkait pemerataan pembangunan, tadi yang saya bilang jangan sampai ada ketimpangan di wilayah utara dan utara selatan. Bagaimana utara itu menjadi satu ekosistem industri besar, mobilitasnya padat dan lain sebagainya. Di sisi wilayah selatan juga banyak pemukiman masyarakat dan persoalannya masih sama. Banjir Kali Lamong ini menjadi persoalan. Itu yang menjadi prioritas di pemerintahan kami, bahwasanya harus benar-benar kita mulai penanganan banjir Kali Lamong ini dimulai di tahun 2021 ini.
memang tidak mudah memulai suatu hal yang baru, apalagi berawal dari persoalan, berawal dari permasalahan. Maka ini butuh ekstra, butuh konsentrasi, butuh fokus yang harus kita lakukan. Sinergitas antara pemerintah daerah, Bakorwil sampai ke pusat kementerian terus kita lakukan, kita follow up terus. Mudah-mudahan di tahun ini kita mulai pembebasan, dan alhamdulillah Perpres 80 tahun 2019 juga sudah berjalan. Ada sebagian di desa mulai dari Cermi itu pembangunan tanggul sudah dimulai. Lah, tinggal kita mengatur ritme, karena panjang Kali Lamong itu 62 km hasil dari kajian. Maka kita harus mengatur ritme, atur napas, fiskal kita. Mudah-mudahan support dari pemerintahan pusat dan sinergitas dari anggaran daerah bisa kuat untuk menyelesaikan persoalan banjir Kali Lamong. Gus Yani, sehebat-hebatnya visi misi kalau kemudian tidak didukung oleh kualitas ASN Kabupaten Gresik yang luar biasa, mungkin itu kita masih harus berlari sangat kencang. Bagaimana kemudian perhatian Gus Yani sendiri terhadap kita bicara soal reformasi birokrasi juga yang ada di Kabupaten Gresik. Sangat penting kan, tentunya sangat menunjang untuk program visi misi Bupati. Saya bilang, saya waktu apel pertama jadi Bupati, yang saya sampaikan adalah reformasi birokrasi ini sangat tidak asing di telinga kita, karena Pak Presiden terus menyampaikan reformasi birokrasi, reformasi mental, semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya birokrasi tidak boleh punya cara yang berulang-ulang, menggunakan cara-cara yang konvensional. Ini tidak boleh. Saya selalu menyampaikan keberhasilan, keajaiban itu diraih dengan cara yang bukan cara yang berulang-ulang, karena pasti keberhasilan, keajaiban itu diraih dengan cara yang penuh inovasi, kaya kreativitas. Itu yang bisa kita lakukan. Lah, ini yang kita sampaikan kepada ASN, bahwasanya mulai merubah mindset mereka. Jangan sampai program yang selama ini berjalan mulai tahun 2019, 2020 sampai 2021 programnya sama, sedangkan eranya sudah berbeda. Nah, ini yang kita sampaikan, dan saya bilang inovasi terus dilakukan. Inovasi terus dilakukan, bahwasanya teman-teman di birokrasi harus benar-benar bisa terkait dengan inovasi-inovasi yang muncul. Era digital ini sebetulnya era yang sangat membantu di birokrasi. Jangan sampai birokrasi ini berjalan dengan manual yang seperti sebelum-sebelumnya. Harus mengikuti perkembangan digitalisasi ya. Baik. Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah menyimak ya seperti apa program-program hebat yang menjadi cita-cita dan sebagian ini sudah dilakukan oleh Gus Yani, Bupati Gresik saat ini. Bagaimana sih sebenarnya latar belakang seorang Gus Yani yang memang beliau dari nol begitu ya, bergerak di bidang kewirausahaan. Tetap dalam program Pemimpin Baru, Harapan Baru. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, masih dalam program Pemimpin Baru, Harapan Baru bersama Gus Yani. Sekarang kita juga harus tahu dong ya, bagaimana sih sebenarnya beliau itu benar-benar dari nol memulai karir awalnya itu sebagai seorang wirausahawan gitu. Orang mungkin tahunya, wah Gus Yani sudah duduk di kursi CEO nih gitu, kemudian jadi orang nomor 1 di Kabupaten Gresik. Tapi kan sebenarnya nggak gitu-gitu juga ya Gus. Artinya juga Gus Yani bisa dikatakan berdarah-darah juga nggak sih memulai dari awal? Benar gitu. Gimana? Jadi memang saya selalu menyampaikan waktu di teman-teman IPMI semuanya, terutama ketika audiensi dengan anak-anak muda mau forum Cak Yuk, terus Paskibraka atau IPMI dan lain sebagainya, terutama ke anak-anak muda.
jangan pernah melihat bahwasanya saya duduk di bupati ini tidak ada proses panjangnya, saya bilang. Baik. Saya memulai karir itu bahkan mulai di semester 4, 5 itu sudah mulai mengenal dunia usaha. Jatuh bangun, waduh udah sering, otomatis semuanya pernah dilewatin. Memulai usaha, gagal, mulai lagi, Gus Yani pernah gagal juga ya, otomatis dalam berusaha ya. Tuh pemirsa, jadi nggak cuman kemudian langsung duduk di kursi empuk aja ya Gus Yani. Artinya Gus Yani juga itu tadi loh, proses yang nggak kalah penting yang juga harus dirasakan oleh mereka yang baru saja begitu ya, memulai menjadi seorang wirausahawan. Ya, jadi anak muda harus berani memulai suatu usaha. Sekecil apapun, jangan pernah meremehkan suatu usaha sekecil apapun. Ini yang tidak boleh. Kadang-kadang anak muda selalu mikir ini tidak ada untungnya, kecil untungnya, jangan. Ini yang harus kita lewati, karena di balik kesuksesan itu pasti ada proses panjang. Jatuh bangun hal yang biasa. Ini yang harus dilakukan anak-anak muda zaman sekarang, daripada main game terus seharian atau seperti apa, spin aja lah. Ini nggak boleh ini. Tetapi memulai suatu usaha ini yang harus kita lakukan. Saya hampir sampai terakhir 2019 ya, memulai masuk ke dunia baru. Ke 2019 ada Pileg 2019 yang sebelumnya berawal dari wirausaha masuk ke dunia politik. Ini yang menjadi tantangan baru, bahwasanya ketika masuk dunia usaha, masuk ke dunia politik, ini sangat berbeda, bahwasanya di dunia usaha seperti apa, di dunia politik seperti apa, dan sekarang masuk ke dunia birokrasi. Ini sudah ada 3 dunia yang sudah Gus Yani selami gitu ya. Kalau kita bicara dulu ketika Gus Yani masih ada di bidang usaha seperti itu ya, itu gak cuma di Gresik. Saya dengar juga Gus Yani ke Kalimantan juga, itu untuk merintis usaha juga. Seperti apa itu Gus Yani? 2008, 2010 lah. Ya, karena usaha kita itu transportasi, logistik, maka saya waktu itu mengambil satu peluang, bahwasanya ketika semua logistiknya sudah ada, maka komoditasnya yang harus kita mainkan. Nah, otomatis saya pergi ke Kalimantan, mulai memainkan komoditasnya. Nah, kebetulan di Kalimantan itu ada sumber daya alam, batu bara, ya ini yang kita mainkan. Dan di sini kebetulan perusahaan keluarga yang sudah support, karena mulai dari logistik dan lain sebagainya sudah ada, maka sinergitas ini yang harus kita lakukan. Kalau di Kalimantan sendiri ada cerita-cerita yang sangat berkesan nggak sih bagi seorang Gus Yani ketika kemudian ikut merintis usaha di sana? Jatuh bangun sudah sering, ceritanya pasti jatuh bangun. Ini yang menjadikan pengalaman kita untuk memperbaiki, mengevaluasi terus, bahwasanya usaha itu juga harus banyak belajar. Tidak mudah putus asa ya. Oke. Nah, kemudian Gus Yani, ketika Gus Yani berkecimpung di bidang usaha, siapakah sosok yang paling berjasa begitu? Orang tua, baik ayah dan ibu, ini menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Supportnya, doanya ayah yang selalu memberikan contoh bahwasanya dalam dunia usaha tidak boleh putus asa, terus belajar. Jatuh bangun ini menjadi satu pengalaman besar. Di sisi lain, ibu menjadi satu orang tua yang memberikan support dan memberikan doa, dukungan yang terus
memberikan dukungan, doa dan restunya, ini yang selalu menjadi kekuatan dari ibu dan ayah. Kabarnya ayah Gus Yani sendiri nggak mau ya, Gus Yani kemudian secara instan ada langsung di posisi pucuk pimpinan gitu. Ya. Beliau selalu mengajarkan bahwasanya sebuah proses ini menjadi pembelajaran, bahwasanya tidak ada kesuksesan itu diraih dengan hal-hal yang mudah, karena di balik kesuksesan itu ada perjuangan yang panjang, tidak boleh putus asa, dan ini yang menjadi semangat dan arahannya dari ayah dan ibu tadi. Gus Yani ketika itu berada di lokasinya di tengah hutan, benar? Ya, gitu ya. Hal-hal apa yang kemudian orang nggak akan mengira Gus Yani melakukan itu, tapi ternyata Gus Yani harus melakukannya karena memang kondisinya seperti itu atau karena keadaannya seperti itu? Ya, karena waktu itu kerja di tambang batu bara, otomatis ya lokasinya di hutan. Ya bagaimana kalau di hutan itu ya kita harus benar-benar survive, terus cek lokasi semuanya, ya otomatis ya kita harus bisa menyatu di alam. Satu hal, kesuksesan itu tidak bisa kita duduk saja di balik meja, tidak mungkin. Kita harus turun di lapangan, cek lokasi semuanya benar-benar, karena kita lihat di lapangan timbul suatu masalah itu semuanya juga berawal dari masalah. Ketika kita tidak pernah sering cek di lokasi, apalagi ini dunia tambang, maka ini akan susah. Ketika udah masuk ke tambang ya sudah tidak bisa telepon, nggak bisa apa-apa. Ya, benar-benar susah sinyal kalau ini ya. Mandinya di sungai apa, ini ya kita alami semuanya. Mandi di sungai? Iya, semuanya. Oh. Tidur di tenda, semuanya sudah pernah kita lewati lah. Tetapi banyak cerita, banyak pengalaman, bagaimana kita bisa komunikasi dengan banyak orang, dengan suku yang berbeda, tetapi itu menjadi satu pengalaman yang cukup menjadi modal usaha-usaha yang lain. Nah, kami di keluarga tidak pernah membayangkan ya masuk ke dunia politik, jadi DPR, atau bahkan sampai jadi bupati. Ini tidak pernah kita bayangkan, yang mana dari keluarga kami juga tidak pernah ada, keluarga sebelumnya gitu tidak pernah ada kalau ada yang jadi keluarga kita anggota DPR atau bahkan jadi bupati, kan enggak. Tapi satu hal, bahwasanya ketika kita sudah punya satu kemandirian, ada satu bahwasanya bisa memberikan kemanfaatan, itu yang menjadi kebahagiaan. Terus orang tua juga menyampaikan ketika kita menjadi masuk ke birokrasi, ketika ada kebijakan-kebijakan yang mana kebijakan itu bisa dirasakan oleh masyarakat, ini menjadi kebahagiaan, juga menjadi satu prestasi kita sendiri. Oke, nah kemudian Gus Yani pada saat memutuskan untuk mengikuti, dulu pernah menjadi ketua DPRD Kabupaten Gresik, yang kemudian naik lagi atau maju mengikuti kontestasi pemilihan bupati di Gresik. Sebetulnya tinggal yakin, kita punya modal kuat, yakin, dukungan, tidak menjadi bahwasanya ada satu energi positif, berpikir positif, bahwasanya dengan niat yang ikhlas, berjuang masuk ke birokrasi ini menjadi ladang ibadah untuk memberikan kemanfaatan yang lebih baik, maka dukungan itu didapat dari keluarga. Tidak pesimis lah, tidak pesimis. Jadi bismillah, dengan niat yang kuat, yang ikhlas, maka bisa kita optimis lah. Mudah-mudahan
dengan tujuan yang baik kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Oke, nah Gus Yani, ini kalau kita bicara dari sudut keluarga ulama besar begitu, Gus Yani pasti merasa bahwa ini sebuah nilai lebih untuk kemudian Gus Yani bisa berkecimpung ke posisi yang lebih tinggi begitu. Jadi ketika Abah mertua, kami juga banyak belajar bahwasanya Abah mertua ini kan sudah nasional dan selalu menjadi orang tua yang banyak orang, tidak hanya kita keluarga, tetapi menjadi keluarga banyak orang yang selalu memberikan contoh. Jadi kepemimpinan itu tentunya harus bisa memberikan contoh, dan ini contoh yang insya Allah contohnya selalu baik. Insya Allah contohnya yang selalu baik. Nah, maka kita patut mensyukuri ketika punya orang tua yang bisa memberikan contoh keteladanan yang bisa kita ikuti. Oke, baik. Nah, pemirsa, sebesar apa sebenarnya peran seorang ibu dan juga peran seorang istri bagi seorang Gus Yani? Sesaat lagi pemirsa masih dalam program Pemimpin Baru, Harapan Baru. Pemirsa, tanpa terasa kita saat ini berada di segmen terakhir dalam program Pemimpin Baru, Harapan Baru. Gus Yani, kalau tadi pemirsa sudah tahu seperti apa sih besarnya jasa atau peran seorang ayah bagi Gus Yani. Nah, kalau yang sekarang saya mau tanya, peran ibu seperti apa? Dan selain itu nggak ketinggalan juga ya peran seorang istri, Ibu Nurul nih bagi Gus Yani. Bagaimana Gus Yani? Secara ibu, saya ini dekat sama ibu saya. Saya ini komunikasinya sangat dekat sekali, dan saya selalu komunikasi ini tidak hanya telepon. Kalau memang ada waktu saya sempatkan ketemu, saya menyempatkan ketemu, karena saya yakin bahwasanya doa seorang ibu ini sudah sangat luar biasa. Saya selalu ngomong ke teman-teman atau sahabat-sahabat saya atau bahkan adik-adik saya, sudahlah, ibu ini yang harus benar-benar kita muliakan, karena doanya ini sangat berkah buat kita semua. Bahkan kedekatan saya, ibu saya itu tidak pernah tidur kalau malam. Memang saya terus menyampaikan, ibu enggak, kalau malam titip doa buat anaknya, bikin doa biar kuat anaknya, biar sehat semuanya, biar terus istiqomah berjuang ke jalan yang baik ya. Hal-hal yang itu yang terus saya sampaikan ke ibu. Ini ada sangat dekat saya sama dengan ibu saya. Dan terkait dengan istri, otomatis istri ini menjadi energi yang benar-benar menjadi kekuatan support dari doa dari ibu dan juga istri ini menjadi satu modal kita, bahwasanya kebetulan saya dan istri ini anaknya masih kecil-kecil. Kita punya satu anak laki-laki dan satu perempuan. Saya sampaikan bahwasanya kita masuk ke dunia baru sebagai pemimpin di kabupaten, tentunya kita juga harus bisa memberikan contoh yang baik, karena masyarakat kita butuh contoh, butuh keteladanan. Jadi pemimpin tidak hanya memerintah, tetapi memberikan contoh yang baik. Otomatis menyita waktu keluarga kita. Jangan sampai kita yang punya anak kecil-kecil ini jangan sampai menjadi korban juga, karena jangan sampai kemudian mengabaikan pola asuh dan pendidikan anak-anak ya Gus Yani. Ini yang kita bagi peran, bahwasanya kapan saya ngisi, kalau cuma ada jam kosong mulai belajar, memberikan pelajaran anak, ngaji dan lain sebagainya.
tetap kita harus menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita lah. Ini yang terus kita komunikasikan dengan istri. Dan alhamdulillah istri juga sangat memahami dan mendukung. Mudah-mudahan dalam kepemimpinan Gresik ini menjadi amal buat kita berdua. Bagi seorang Gus Yani sendiri, apa sebenarnya sih filosofi menjadi seorang kepala daerah begitu? Tadi Gus Yani menyatakan nggak hanya merintah aja gitu ya. Berarti seperti apa ini bagi Gus Yani sendiri konsep seorang pemimpin kepala daerah yang ideal? Pemimpin ya harus solutif. Saya sampaikan ketika dihadapkan suatu masalah, kita cari solutif, cari inovasi, bahwasanya persoalan itu bisa diselesaikan dengan berbagai inovasi kita. Terkadang ada dua hal, terkait dengan pasar dan lain sebagainya. Kita tidak memihak, tetapi kita memberikan yang terbaik kedua pihak. Nah, saya bilang ketika di era pandemi ini, era yang berat buat masyarakat kita, otomatis kita sebagai pemimpin tidak bisa hanya merintah tapi memberikan contoh, dan ketika ada persoalan kita bisa memberikan solusinya. Baik, Gus Yani juga terkenal begitu ya, selalu melihat sendiri seperti apa progres pembangunan yang sudah dilakukan di beberapa wilayah, terkait juga dengan paving. Gus Yani bahkan juga langsung begitu ya. Nah, seperti apa kemudian sampai saat ini pembagian waktu antara kemudian Gus Yani fokus dan komit terhadap tugas sebagai seorang kepala daerah dengan tetap memperhatikan keluarga? Kalau di hari libur kerja sambil mengajak anak-anak. Kalau hari-hari biasa otomatis gak mungkin saya ngajak anak-anak, tetapi kalau hari libur berarti kita bisa kunjungan ke kecamatan lain, tapi bisa ngajak anak-anak. Jadi dua-duanya dapat, kerjaan dapat, membimbing anak juga dapat, ngajak jalan-jalan. Mereka ya kepada seperti apa nih? Kalau enggak gitu, wah bahaya nanti Mbak. Nanti anaknya lupa nanti sama bapaknya nanti. Gus Yani. Nah, itu yang kadang-kadang istri saya yang bercandain, wah ini disiasatin sama papanya ini gitu. Tetap kerja, tetapi kita ajak, kan ada desa wisata, mau ke di Kedamaian itu ada pasar bunga, kita ajak anaknya, tetapi kita sambil melihat kondisi daerah. Oh, ini berjalan seperti apa. Kita ajak ke mana, kemarin di Bunga ada desa wisata, ya kita ajak istri sama anak biar suasananya dapat, tetapi di hari libur kita juga masih bisa memotret ini apa yang sudah dilakukan di lapangan terkait dengan pemerintahan maupun desa atau pemerintahan daerah sendiri. Oke, Gus Yani sendiri punya mimpi besar apa terkait dengan Kabupaten Gresik ke depan? Gresik baru, mudah-mudahan Gresik yang bermanfaat, berkah buat masyarakatnya, tidak dirasakan bahwasanya ada kesulitan di Gresik mulai komunikasi dengan pemerintahan, atau kita lihat potensi yang ada di Gresik. Potensi di Gresik sangat besar, maka kemanfaatannya yang harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Gresik. Baik, Gus Yani, pada kesempatan ini apa yang mau disampaikan kepada pemirsa, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Gresik? Buat masyarakat Gresik, pandemi COVID-19 masih berlangsung. Kewaspadaan, kedisiplinan, ini yang harus terus kita tingkatkan, karena kunci dari keselamatan adalah kedisiplinan kita. Jaga keluarga kita semuanya, mudah-mudahan masyarakat Gresik sehat, semua keluarga kita sehat, dan pandemi COVID-19 segera berakhir. Jangan pernah lelah, terus berani mencoba sesuatu hal yang baik, banyak inovasi, kaya kreativitas. Mudah-mudahan kita bisa melewati masa yang sulit ini. Insya Allah ketika kita bisa beradaptasi, maka kita akan menjadi pemenang di era selanjutnya.
Luar biasa sekali, menyenangkan Gus Yani kami bisa berbincang kasih. dengan Anda pada kesempatan ini. Terima kasih juga Gus Yani sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan Amin, amin. JTV kali ini. Nah, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Pemimpin Baru Harapan Baru. Saya sudah berbincang dengan Bupati Gresik terpilih, Bapak Haji Fandi Ahmad Yani, Sarjana Ekonomi, atau yang akan bersama Gus Yani, Gus Bupati Milenial. Jangan lupakan itu ya Gus Yani. Gus Yani, Terima kasih Mbak Tika. Sama-sama. Wassalamualaikum. Gus. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Pemimpin Baru Harapan Baru. Saya Tika Subandi, sampai jumpa.